Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rausiana Nafisa. Ingin mempresentasikan tentang biologi sistem dan peran potensinya dalam radiobiologi. Diawali pada tahun 1895, itu Wilhelm Conrad Rontgen dari Universitas di Jerman mendemonstrasikan sumber sinar yang tidak diketahui. Lalu dilanjutkan penelitiannya oleh Antoine Henry Becquerel yang menyelidiki kesamaan dan perbedaan antara sinar X, fluoresensi, dan fosforesensi. Lalu dilanjutkan oleh Pierre dan Marie Curie yang menciptakan istilah radioaktivitas. Lalu dilanjutkan oleh eksperimen terkenal Ernest Rutherford pada tahun 1911 dan dilanjutkan oleh ahli genetik Drosophila Hermann Muller yang mendemonstrasikan bahwa radiasi pengion tidak hanya melewati materi tetapi dapat menyebabkan mutasi pada organisme hidup. Dan karya tersebut merupakan penelitian kerusakan dan perbaikan DNA awal yang dilanjutkan dan menjadi dasar hingga saat ini. Nah, untuk radiasi sendiri itu kan mempengaruhi ekspresi gen ya. Nah, ekspresi gen itu termasuk penyimpangan kromosom, jaringan faktor transkripsi, efek metabolik. Nah, efek metabolik ini kan ada jalur metaboliknya. Nah, jalur metaboliknya ini itu tuh mempengaruhi proses penyakit genetik yang merupakan kayak misalnya contoh proses resiko kesehatan dan penyakit yang dipersonalisasi gitu. Terus untuk pendekatan integratif biologi sistem radiasi, ada 3 sketsa. Yang pertama itu menyajikan contoh konkret dari penggabungan dua usaha permodelan tradisional yang terisolasi. Yang kedua ada beberapa komplikasi besar yang dapat diekstrapolasi upaya antara penilaian radiasi dosis tinggi ke dosis rendah. Yang ketiga itu membahas beberapa strategi analisis jaringan untuk menangani kompleksitas ini. Nah, menggabungkan tingkat organisasi untuk memperkirakan resiko kanker ini ada model two-stage logistik. Nah, itu tuh mengambil langkah ke arah ini dengan mengadaptasi paradigma garis waktu, inisiasi promosi, transformasi tingkat molekuler untuk pembuatan sel tumor dengan memasukkan batasan pertumbuhan alami seperti Gompertz. Nah, apa sih TSL itu sendiri? TSL itu sendiri merupakan model yang mampu menjelaskan fitur penting dari kumpulan data penting untuk menjadi kanker. Misalnya, untuk korban bom atom, dapat menghubungkan batasan tingkat molekuler yang ditunjukkan oleh sel yang telah diprakarsai dan sel yang telah diinisiasi dengan batasan tingkat populasi dari perlambatan proliferasi. Nah, model TSL itu dapat menangkap efek multiskala penting yang berkaitan dengan pembentukan tumor dini. Lalu, efek antar jaringan dalam karsinogenesis. Contoh nih, ketika sel tumor yang baru lahir tuh mulai berkembang dengan fase progresi, tingkat efek baru pada karsinogenesis itu juga ikut berperan gitu. Terus pada skala antar jaringan, termasuk interaksi tumor atau stromal dan interaksi tumor atau endotel. Misalnya bahwa fibroblast di stroma yang berdekatan dapat secara langsung memodulasi evaluasi tumor gitu. Dan bahwa perolehan kapasitas angiogenik sangat penting untuk nutrisi tumor yang terlalu besar untuk ditampung oleh difusi sederhana nutrisi ke dalam tumor. Selanjutnya, perambatan kerusakan radiasi dalam sistem biologis yang kompleks dan adaptif. Nah, di sini banyak sekali model karsinogenesis secara implisit yang mengasumsikan hubungan yang halus dan monoton antara paparan karsinogen dan resiko pembentukan tumor akhir.
Nah, ini kan ada pengaruhnya ya tentang gangguan homeostasis oleh radiasi pengion dan penghalang pelindung. Nah, itu tuh radiasi pengion tingkat rendah hampir selalu mempengaruhi banyak sistem biologis pada tingkat molekuler dengan berinteraksi dengan atom dan menyebabkan pengendapan energi di sepanjang track partikel. Dan paparan radiasi tingkat rendah dan resiko kanker ini sendiri itu untuk menentukan apa ya, menilai resiko kanker dari paparan tingkat rendah dengan cara kuantitatif yang koheren, diperlukan sebuah model gitu. Nah, ini tuh melalui pendekatan yang emang udah dipakai lama gitu, dari resiko R1 yang menimbulkan kerusakan pada tingkat DNA dan resiko R2 yang menyebarkan kerusakan primer ke tingkat organisasi biologis yang lebih tinggi berturut-turut terhadap penghalang pelindung. Lalu untuk pendekatan jaringan biologi radiasi, itu kita perlu mengetahui tentang analisis sistem genom, sifat-sifat kompleks gitu kan ya. Nah, itu variasi dalam DNA yang berhubungan dengan fenotip kompleks seperti penyakit memberikan gambaran tentang jalur yang mendasari fenotip ini. Lalu, kita juga perlu mengetahui tentang jaringan berskala besar. Jaringan yang berbeda dapat dihubungkan secara fungsional, secara khusus, misalnya protein serta gen membentuk jaringan mereka sendiri. Tetapi jaringan transkripsi mempengaruhi ekspresi protein yang sebagai enzim, pada gilirannya mempengaruhi konsentrasi metabolit atau bertindak sebagai faktor transkripsi yang mengatur ekspresi gen. Nah, kita juga perlu mengetahui model jaringan linier. Ini tuh merupakan apa ya? Model linier itu memiliki sifat matematika yang sangat bagus yang memungkinkan analisis canggih bahkan untuk sistem yang sangat besar seperti itu. Nah, untuk model jaringan nonlinear itu kita perlu mengetahui ada model ad hoc dan model nonlinear canonic model. Di sini yang model ad hoc itu setiap proses dijelaskan dengan beberapa fungsi yang tampaknya paling sesuai gitu. Terus untuk yang non-linear canonic model, ini struktur model ditentukan dan fase desain model terdiri dari menyesuaikan pengaturan parameter dalam struktur ini dengan fenomena yang sedang diselidiki, seperti itu. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi ini atau resume yang telah kita buat gitu, setiap model prediktif yang menggambarkan rincian karsinogenesis radiogenik pada tingkat organisasi yang berbeda harus bersifat non-linear. Juga terbukti bahwa kita masih jauh dari mampu untuk membangun model seperti itu dengan sarana biologis dan komputasi saat ini. Kalau misalnya di biologis ya kita kehilangan banyak pengukuran detail yang akan diperlukan untuk menyusun model yang komprehensif. Sedangkan di sisi komputasi, kalau misalnya kita pakai itu tuh menentang alat diagnostik dan analitik kita saat ini. Seperti itu. Terus meskipun demikian, pemahaman yang benar tentang paparan radiasi dan karsinogenesis belum tercapai, tapi setidaknya kita bisa mengetahui masalah apa aja sih yang berkaitan tentang paparan radiasi dan karsinogenesis ini gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.